Selamat sore, selamat datang kembali di Drians di Koi 89. Kita mau ngebahas soal dunia ikan koi. Konten kali ini sangat cepat dan ringkas, tapi penting banget. Gue mau ngebahas soal yang namanya lampu ultraviolet, yaitu apa penyebabnya lampu ultraviolet atau lampu UV di kolam koi kita cepat rusak. Cuman dua kemungkinan kok. Apa aja kemungkinannya? Yes, kadang yang mengasalin itu, kita beli lampu UV udah mahal-mahal, cepat rusak. Harganya 350.000, 250.000, sampai 500.000, ada yang sejuta, cepat rusak. Penyebabnya apa sih? Macam-macam. Tapi kalau gue sih cuma ngebahas dua aja. Yang pertama ya adalah tegangan listrik rumah lo. Bagi rumah yang punya tegangan listriknya turun naik alias tidak stabil, lo wajib menggunakan trafo atau menggunakan justru lampu UV yang sangat kuat. Jadi lo tanya dulu ke pedagangnya, Mas, mana lampu UV yang lumayan agak bandel dengan turun naiknya listrik di rumah kita. Kalau gue kebetulan semua udah gue coba-coba, Amara yang mahal, alhamdulillah 2 bulan rusak, sebulan rusak, belinya mahal. Sekarang gue lagi cocok dengan yang mereknya yang kalau nggak salah 10-20 watt gitu. Jadi ingat, penyebab pertama adalah karena tegangan listrik rumah yang tidak stabil. Yang kedua, penyebab cepat rusaknya lampu UV adalah karena kan lampu UV di dalam chamber terakhir tuh begini ya posisinya. Kita kalau lagi water changing kolam atau lagi nguras air kolam, kita suka lupa matiin lampu UV-nya. Padahal untuk amannya dan untuk membuat lampu UV kita itu awet di kolam ikan koi kita, harusnya setiap kita mengurangin air atau water changing, biasain colokan atau on off-nya lampu UV kita dimatikan dulu. Kenapa? Ketika air berkurang, lampu UV kan hidup panas dong, suhunya panas. Tapi ketika kita ngurangin air dan kita nggak matiin lampu UV-nya, ketika air turun melebihi lampu UV, yang tadinya panas tapi kerendam air, tiba-tiba pleng, nggak ada air dan menjadi panas. Yang akhirnya pergantian suhu yang secara mendadak tersebut membuat kaca di lampu UV kaget dan bisa pecah. Karena ingat rumus kaca, setiap perubahan suhu secara mendadak atau drastis pasti membuat kaca rentan pecah. Jadi ingat tuh, cuman dua cara itu doang kok. Jadi semoga lampu UV yang lu punya awet. Jangan lupa dua hal tadi harus lu jaga. Kalau lu disiplin, insya Allah panjang umur lampu UV-nya. Dan ingat, lampu UV sangat benar dibutuhkan dengan kolam koi kita yang masih berumur 1-4 tahun. Nggak ada yang langsung mature atau dewasa kolam koi kita. Dari 1-4 tahun itu pasti kita memerlukan lampu UV, karena tanpa itu secanggih-canggih apapun filter kita biasanya sih akan KO juga, alias akan bom alga ya, alias akan menjadi hijau lumutan, warna airnya hijau, ikan kita nggak kelihatan, kan nggak enak dong. Punya ikan koi kan harus kelihatan ikannya. Nah, tapi kalau lo bertanya kenapa ya ada juga yang kolamnya nih bang, baru 2 tahun udah lepas lampu UV, udah hijau-hijau, udah nggak hijau lagi tuh kolamnya, bening-bening aja. Coba cek, mungkin media filternya dia udah maksimal. Contoh, gue di filter biologis gue masih pakai yang namanya Biobol. Nah itu belum maksimal. Beberapa teman-teman gue yang penghobi koi, kolamnya media biologisnya sudah pakai Kristal Bio atau merek sejenis yang memang kelasnya di atas Biobol. Nah, bagusnya dan maksimalnya media filter kita akan membuat semakin dewasanya kolam kita, yaitu bakteri baiknya akan semakin banyak dihasilkan, yang otomatis alga dan bakteri yang jahat-jahat akan mati dimakan bakteri baiknya. Kolam menjadi jernih terus. Gitu ya. Jadi ingat, awet-awetin lampu UV kita, jangan sampai salah. Jangan lupa di subscribe channel Drians, karena akan meneruskan bangsa sih. Serius gue. Halah, enggak lah, berbagi soal pengalaman aja. Karena kita satu hobi ya. Jangan lupa juga bisa follow Instagram gue untuk silaturahmi, ngobrol-ngobrol sama saudara.
dan juga bisa follow Instagram store gue. Gue punya clothing store yang t-shirtnya limited edition semua dan nggak pasaran. Kita bisa kirim ke seluruh dunia maupun Indonesia. Salam Nisigoy, cheers. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.